bahwa dia lebih dekat dari urat nadi lehermu. Jadi berarti Allah itu nggak kemana-mana, jelas ada dan berada, saudaraku. Jadi Allah itu nyata. Beliau menyatakan pada sifatnya. Di sifat 20 sudah dijelaskan, saudaraku. Yang pertama adalah wujud, ada Allah. Lawannya tidak ada, saudaraku. Berarti Allah nyata. Baqo, wujud, kidam. Kidam, Allah itu adalah awal mula. Dan juga Allah adalah akhir. Jadi tiada awal, tiada akhir. Dialah yang ada, saudaraku. Untuk mengenali ini semua kita harus tahu, saudaraku. Ini yang disebut sifat nafsiyah. Disebut sifat nafsiyah. Qidam, baqa, mu'alafatu lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi wahdaniyat. Baqa langgeng, saudaraku. Hanya Allah yang langgeng. Dan tiada yang langgeng. Manusia sifatnya hancur, saudaraku. Manusia mati. Yang lain mati. Hanya Allah yang langgeng, hanya Allah yang kekal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pemilik seluruh sekalian alam. Dan dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, kita bisa berada di tempat ini saat ini dan bertemu dengan jenengan semuanya. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zat, sifat, af'al. Siapakah zat itu dan siapakah sifat itu dan siapa af'al itu? Ada yang menggunakan 4, menambahkan lagi 1 asma, saudaraku. Yuk kita kupas semuanya secara tuntas, perlahan-lahan namun pasti, saudara. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, pada awal mula penciptaan alam semesta ini kosong. Tiada apa-apa, hanyalah dirinya saja yang ada. Dialah yang tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir. Dialah yang hidup dan tidak pernah mati. Tiada kematian dan tiada kehidupan. Dialah yang sebenar-benarnya nyata di alam semesta ini, saudaraku. Di awal mula penciptaan atau pada asal atau azali, sebelum kita ada, sebelum semua makhluk ada satu yang berdiri pada dirinya sendiri, saudaraku. Dia langgeng, dia satu, dia tunggal, dia esa, saudaraku. Yang disebut zat itu sendiri. Zat kemudian ingin dikenal. Agar supaya beliau dikenal, beliau menciptakan sifat yang disebut nur yang tercipta dari dirinya sendiri, saudara. Dan tiada lain, dia juga adalah dirinya sendiri. Dan nyata zat sudah bertajalli kepada sifatnya yang disebut nur, saudara. Dan nyatalah Allah atau zat itu sendiri kepada sifatnya, saudara, yang disebut nur. Dan nur menyatakan dirinya kepada sifatnya juga, yaitu yang disebut af'al. Af'al itu siapa sih? Alam semesta, termasuk diri kita yang disempurnakan ini, adalah af'alnya, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, Nur Muhammad adalah titik dari seluruh alam semesta, atau kutubnya seluruh alam semesta adalah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad telah seluruh alam semesta tercipta, saudara. Dari Nur Muhammad telah semuanya berada. Hewan, tumbuhan, manusia, batu, semuanya. Dari makhluk yang tak kasat mata sampai yang jelas sempurna seperti diri kita ini. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, kita sebagai manusia, sebagai hamba, tentunya ingin tahu, tentunya ingin mengenal kepada yang disebut
nur, atau zat. Manusia melakukan pencariannya. Manusia melakukan pencariannya ke dalam dirinya sendiri, saudara. Karena nyatalah zat itu kepada sifat, dan nyatalah sifat itu kepada af'alnya. Af'alnya adalah kita dan seluruh alam semesta. Kalau kita ingin mengetahui akan zat dan sifat itu sendiri, kita harus mau mencarinya, saudara. Bagaimana caranya? Para wali-wali Allah menyatakan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, pasti akan mengenal Tuhannya. Maka kita harus dituntut untuk mengenali siapa diri kita. Bagaimana caranya? Ya kita harus tahu, saudaraku. Kita harus bisa membedahnya pada diri kita sendiri. Kita tidak bedah kemana-mana, tetapi kita bedah dari diri kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dari saraf yang paling kecil sampai urat nadi kita yang terbesar, saudaraku. Allah berkata bahwa dia lebih dekat dari urat nadi lehermu. Jadi berarti Allah itu nggak kemana-mana. Jelas ada dan berada, saudaraku. Jadi Allah itu nyata. Beliau menyatakan pada sifatnya. Di sifat 20 sudah dijelaskan, saudaraku. Yang pertama adalah wujud, ada Allah. Lawannya tidak ada, saudaraku. Berarti Allah nyata. Baqo, wujud, kidam. Kidam, Allah itu adalah awal mula. Dan juga Allah adalah akhir. Jadi tiada awal, tiada akhir. Dialah yang ada, saudaraku. Untuk mengenali ini semua kita harus tahu, saudara. Ini yang disebut sifat nafsiyah. Kidam, baqo, mu'allafatu lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyat. Baqo langgeng, saudaraku. Hanya Allah yang langgeng. Dan tiada yang langgeng. Manusia sifatnya hancur, saudaraku. Manusia mati. Yang lain mati. Hanya Allah yang langgeng, hanya Allah yang kekal. Wujud, kidam, baqo, mu'allafatu lil hawadis. Allah berbeda dengan segala sesuatu. Allah berbeda dengan sesuatu yang baru. Karena Allah bukan yang baru. Allah juga bukan yang lama. Tetapi Allah adalah terdahulu. Dialah penghulu sekalian alam. Makanya dia beda. Tidak sama dengan kita. Namun kita adalah sifatnya. Kita adalah wujud mutlaknya. Wujudnya yang hakiki, wujudnya yang jelas. Hak tidak bisa dipungkiri. Inilah sifat nyatanya Allah. Inilah keberadaan Allah. Nyatalah Allah kepada sifatnya, kepada Nur Muhammad. Dan nyatalah Nur Muhammad kepada diri kita, saudaraku. Kepada hamba-hambanya ini. Kepada tubuh ini, kepada akalnya ini. Bagaimana kita mau melihat Allah kalau kita tidak... Kalau Allah itu sendiri tidak menyatakan dirinya melalui af'alnya, melalui sifatnya, melalui pekerjaannya. Maka akan nyata ketika ada sifat dan af'alnya. Ketika ada tubuh dan pekerjaan daripada tubuh itu sendiri, sudah jelas semuanya, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun jenengan berada. Semuanya sudah nyata, semuanya sudah jelas. Allah sudah bertajalli, Allah sudah menampakkan dirinya. Allah sudah ada, Allah sudah nyata, Allah sudah jelas. Kenapa kita harus bingung, kenapa kita harus ragu? Mantapkan dirimu, mantapkan hatimu untuk selalu melihatnya dalam setiap saat. Bagaimana caranya melihat Allah setiap saat? Perhatikan dirimu, perhatikan orang-orang di sekitarmu. Terkadang saudara-saudara kita, tetangga kita datang dengan kemarahan. Bagaimana cara kita mengatasinya? Apakah kita akan marah-marah ataukah kita akan melihat Allah di sana? Karena di sana Allah mengajari kita. Kalau kita jeli melihatnya, masuk ke dalam dan tidak melihat keluar, kita melihat ke dalam diri kita, maka Allah akan nyata. Yang marah-marah itu siapa? Yang mengajari itu siapa?
Allah mengajarkan diri kita melalui kemarahan-kemarahan itu. Yang berupa saudara kita, yang berupa tetangga kita. Tetapi itulah sebenarnya Allah yang datang, namun kita tidak menyadarinya, saudara. Makanya berdiri di puncak kesadaran itu sangat penting. Agar kita mengetahui segala sesuatu yang datang, saudaraku. Yang datang itu adalah Allah dengan wujudnya yang berbeda-beda. Dengan wujud sifatnya yang berbeda-beda. Dia mengajari kita secara langsung. Mengajari kita tentang bagaimana caranya sabar. Tentang bagaimana caranya menerima. Kita dituntut. Kalau kita dimarahi orang berarti Allah itu mengajari kita sabar, saudaraku. Mengajari kita ikhlas. Mengajari kita menerima. Agar kita tidak marah. Agar kita tidak emosi. Agar kita tidak timbul kebencian. Maka lihatlah Allah di sebaliknya. Allah berkata, di balik langit dan bumi, di sebalik alam semesta ini, ada perbendaharaan yang tersembunyi, saudaraku. Siapa perbendaharaan yang tersembunyi itu? Dialah Allah Azza wa Jalla, saudaraku. Maka di sebaliknya manusia yang marah-marah atau dia yang benci kepada kita, kita jangan membalasnya dengan kebencian, tapi lihatlah Allah. Lihatlah Allah yang memperjalankannya. Lihatlah Allah yang membuat lisannya berbicara, yang membuat meripatnya melihat, yang membuat telinganya mendengar, saudaraku. Kita lihat. Allah sedang mengajari kita setiap saat, tetapi kita tidak menyadarinya. Coba kita menyadarinya. Coba kita berdiri di puncak kesadaran itu. Agar kita tidak tertipu. Contoh begini, saudara. Jenengan punya anak. Anaknya masih kecil. Anggaplah berumur 5 atau 6 tahun. Kemudian kau memakai topeng. Pakailah topeng yang menyeramkan, yang bertanduk, yang bertaring, atau bergambar ular topengnya, atau bergambar sesuatu yang menakutkan. Namun si anak ini tahu bahwa itu adalah ayahnya. Kemudian kita datang untuk menakutinya. Kita datang untuk menakut-nakutinya. Kira-kira anak itu akan takut apa tidak? Tetapi apa perkataan sang anak? Sang anak berkata, saudaraku, aku tidak pernah takut kepadamu, katanya. Karena engkau adalah ayahku. Engkau adalah bapakku. Lalu sang ayah bertanya kepada anaknya, kenapa engkau tidak takut, anakku? Padahal ayah sudah menggunakan topeng yang menyeramkan. Itu kan hanya sekedar topengmu, ayahku. Tetapi dirimu sebenarnya adalah penuh cinta kasih. Penuh kasih sayang kepadaku. Merawatku setiap saat. Memberiku rejeki setiap saat. Bisa dimengerti ya, saudaraku? Maksud dan tujuan dari cerita tentang ayah dan anak. Jadi kita nggak perlu takut. Nggak perlu stres menghadapi tetangga kita yang marah-marah, saudara kita yang marah-marah. Terkadang orang tua kita yang marah-marah. Terkadang ya diri kita sendiri marah-marah pada diri sendiri. Lihatlah Allah di sebaliknya. Lihatlah perbendaharaan yang tersembunyi itu. Barulah engkau akan mencapai puncak kesadaranmu. Barulah engkau akan mengerti. Bahkan air matamu akan bercucuran, saudara. Jika engkau benar-benar menyelaminya. Caranya bagaimana supaya kita bisa melihat Allah terus-menerus? Kan kita tidak mungkin untuk melihat Allah terus-menerus, katanya. Iya, kalau menggunakan akal pikiran. Jangan gunakan akal pikiranmu. Namun, akal pikiran juga disadarkan, dilatih terus, supaya selaras dengan hati, supaya selaras dengan kolbumu. Kolbun mukmin baitullah, saudaraku. Hati yang bersih adalah tempatnya Allah, saudara.
hati yang selamat, hati yang suci adalah tempatnya Allah. Maka selaraskan semuanya, alam yang ada pada diri kita, alam mikro ini yang ada pada diri kita selaraskan semuanya. Otak kita, pikiran kita, perasaan kita, fuad kita, sagofa kita, hati kita, semuanya kita selaraskan, saudaraku. Pandanglah pada satu titik. Yang banyak itu memandang kepada yang satu, saudaraku. Wahdaniyat. Wahda itu artinya satu, saudaraku. Wahda itu artinya satu. Jadi, siapa yang merajai di alam semesta ini? Allah itu esa, Allah itu satu. Allah itu tunggal, saudaraku. Barulah menginjak kepada yang berikutnya, saudaraku. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basor, kalam. Inilah yang disebut 7 sifat mani, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun jenengan berada. Seluruh alam semesta beserta isinya, tiada lain adalah wujudnya, tiada lain adalah kenyataannya. Manusia adalah kenyataan yang paling sempurna. Manusia disebut insan atau insan kamil, saudaraku. Kenapa disebut kamil? Ya karena dia sempurna, dia memiliki akal, pikiran, perasaan, hati, nurani, insting, naluri, semuanya ada pada manusia, saudaraku. Sedangkan hewan tidak memilikinya, saudaraku. Malaikat tidak memilikinya. Iblis, setan tidak memilikinya, saudaraku. Sementara kita manusia sempurna karena disempurnakan oleh Allah. Maka ketika kita diberi gelar sempurna, diberi gelar mulia, kita jangan keluar dari kesempurnaan itu, saudaraku. Agar kita lebih disempurnakan lagi oleh Allah. Kalau kita keluar dari situ, ya maka kita akan jauh, saudara. Akan jauh dari sang pemilik alam semesta ini. Nyata semuanya, nyata wujudnya, nyata sifatnya, nyata afalnya, saudara. Yang berjalan, berlari, duduk, diam, melihat, mendengar, merasa, tiada lain adalah dirinya, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Kita manusia, kasarnya adalah robot, saudara. Robot yang diisi dengan energi. Energinya melalui listrik kalau robot, saudara. Baru dia bisa digerakkan dengan remote control. Atau chip yang ada di dalamnya baru dia bisa bergerak. Dan bahkan kecanggihan saat ini, robot bisa berbicara, bisa berpikir, bisa mandi sendiri, macam-macam, bisa mengerjakan pekerjaan rumah tangga, saudaraku. Dari mana semua itu? Apakah akan kita akui? Walaupun itu melalui tangan ini, tapi ini tangannya siapa? Pemikiran-pemikiran itu tumbuhnya dari mana? Dan itu pemikirannya siapa, saudaraku? Kita sering terjebak dengan semua ini. Makanya inilah yang menjadi tirai kita. Menjadi tirai kita, saudaraku. Menjadi penutup buat kita untuk selalu melihatnya. Makanya kita jauh sekali, saudara. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah, dimanapun jenengan berada, bercinta kasihlah di alam semesta ini, berkasih sayanglah di alam semesta ini kepada siapapun. Karena disinilah tempat kita, ladang kita, untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu, untuk mencapai kebenaran daripada kebaikan itu sendiri. Untuk mencapai jalan yang lurus, kita harus tahu apa yang kita tuju. Kemana kita akan pulang, saudaraku. Jika engkau asalnya dari Allah, maka pulang ke Allah. Jangan kembali ke tanah. Kalau engkau kembali kepada tanah, itu engkau kembali kepada awal, saudaraku. Jadi secara syariat tubuh ini akan kembali pada tanah. Ruh ini akan kembali kepada cahaya atau nur atau Allah itu sendiri, saudaraku. Begitu. Tetapi pada hakikat kebenarannya,
Antara nur dan af'al atau sifat dan af'alnya tiadalah beda. Tiada bisa dipisahkan dan jangan coba-coba dipisahkan. Karena semua ini tidak bisa dipisahkan, saudaraku. Semuanya ini satu dari satu kesatuan, makanya disebut esa, saudaraku. Karena satu, memang tidak bisa dipisahkan. Maka kalau dari Allah, pulanglah ke Allah. Kalau dari cahaya, pulanglah ke cahaya. Jangan lagi kita mau pulang ke tanah, saudaraku. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Mungkin dari semua apa yang saya sampaikan, ada yang salah atau ada yang kurang tepat. Mohon jangan mengkoreksinya, saudara. Karena diri saya dhaif, manusia biasa. Tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. Tidak mengetahui apa-apa tanpa diberitahu. Saudaraku yang budiman, saudaraku yang dirahmati Allah. Perjumpaan kita pada sore hari ini sangat mengesankan sebenarnya, saudaraku. Saya melihat banyak di sini saudara-saudara saya, rerumputan yang sangat indah, memberikan keindahan tersendiri, saudara. Mungkin saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita pada sore hari ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.